Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru pamong penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Amalia Mukmilah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di unit kerja saya SMA Negeri 2 Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat berjaya. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, Mas Pak, dipimpin doa bersama. Tempat duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya. Oke. Nasbi masuk? Oke, benar. Oke, semua masuk ya. Oke, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar depan. Nah, ini adalah peta dunia. Siapa yang sudah tahu wilayah-wilayah benua yang ada di dunia? Saya Bu, Oke, Akil. yang saya tahu tentang benua di dunia itu yang nomor 1 itu ada benua Amerika Utara, lalu yang nomor 2 itu ada Amerika Selatan, lalu yang nomor 3 itu ada Afrika, yang keempat itu Asia, dan yang kelima itu Australia. Betul? Betul. Oke. Nah, kira-kira hari ini kita akan pelajari tentang apa itu anak-anak? Persebaran fauna. Hari ini kita akan pelajari tentang persebaran fauna yang ada di dunia. Fauna yang ada di dunia apa saja kira-kira? Banyak ya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang persebaran fauna yang ada di dunia. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di depan, ya. Ini adalah hewan apa ya? Di Indonesia itu tidak ada beruang kutub. Karena di Indonesia itu tidak memiliki iklim di kutub, maksudnya kayaknya itu daerah yang apa namanya ekuatorial, jadi itu daerah itu panas, jadi tidak cocok untuk tempat hidupnya sih beruang kutub sendiri. Oke, betul. Coba tadi Mari menyebutkan bahwa beruang kutub itu merupakan salah satu fauna yang apa namanya ya, memiliki habitat khusus ya. Ya, memiliki habitat khusus. Jadi dia itu harus tinggal di daerah yang dingin. Mengapa beruang kutub itu tidak dapat dijumpai di Indonesia? Nah, kalau komodo gimana, Mari? Kalau misalkan komodo itu faktor utamanya kenapa dia tidak bisa dijumpai oleh daerah lain itu karena kurungnya di suatu daratan, itu kan ada di satu pulau ya, tidak di semua pulau ada, itu dikelilingi oleh lautan, jadi yang mengakibatkan komodo itu Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia apa saja coba Mari? yang faktor yang pertama itu ada faktor klimatik, yang kedua ada geografi, yang ketiga ada geografi, yang keempat ada geologi, dan yang kelima ada biotik.
Ya, tadi sudah menyaksikan tayangan video motivasi berkaitan dengan perjuangan dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Jadi ulat yang tampilannya itu seperti itu ya, kalian mungkin takut kemudian ternyata bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nah, begitulah kehidupan. Ya, jadi perjuangan itu pasti ada ya, kita harus berjuang dengan keras untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu nanti kalian peserta didik itu bisa menyebutkan jenis-jenis fauna yang ada di dunia. Tadi sebagian sudah tahu ya fauna yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik mampu merinci persebaran fauna yang ada di dunia. Ya, wilayah persebaran faunanya di mana saja. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan ya antara karakteristik wilayah dengan persebaran fauna yang ada di dunia. Ya, tadi kan sudah beruang kutub, karakteristik wilayahnya daerah S. Ya, itu kaitannya dengan persebaran fauna yang ada di dunia. Oke. Pembelajaran yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran Ibu akan memberikan kuis untuk kalian untuk mengetahui pengetahuan kalian berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilihat dari pada saat kalian presentasi, kemudian pada saat kalian mengerjakan LKPD. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Nah, sikap ini dinilai dari bagaimana kalian bekerja sama dengan teman kalian ketika berdiskusi kelompok atau sikap tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya nih, coba kalian amati fauna-fauna yang ada di depan. Wah, ada yang pertama apa nih? Ada yang tahu? Beruang kutub. Kemudian apa ini? Kalian biasa lihat di kartun ini ya? Apa ini? Hewan apa ya? Apa ya? Nggak tahu ini? Oke, ya ini adalah fauna-fauna yang ada di dunia. Kalau persebarannya kira-kira di mana? Ini. Indonesia. Indonesia. Kemudian ini di mana kira-kira? Itu berarti Afrika. Afrika. Terus kalau yang ini? Indonesia. Ini siapa ini? Di daerah Amerika Selatan. Amerika Selatan. Apakah betul di Amerika Selatan? Apa sih tadi namanya ini? Onta. Kalau onta kok nggak punya perut ya? Iya. Kecil. Nah, coba kalian perhatikan untuk mengetahui itu tadi fauna itu merupakan nama-nama dari faunanya itu apa saja. Kemudian asal negaranya atau hewan tadi berasal dari negara mana. Nah, coba kalian lihat video yang berikut ini. Salah satu dari keragaman itu adalah fauna. Setiap negara memiliki hewan nasional yang menjadi identitasnya. Spesies yang menjadi hewan nasional punya hewan yang langka atau unik yang tidak terdapat di negara lain. Berikut beberapa hewan nasional dari berbagai negara yang berhasil zona unik tersebut. 1. Bekantan, ikan
Indonesia, bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Rasalis. Bekantan adalah hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa serta hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang serta besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Bekantan termasuk jenis mamalia yang dilindungi dari ancaman kepunahan akibat dari konversi lahan hutan serta degradasi habitat. Berdasarkan hal ini, bekantan termasuk satwa dengan status terancam punah. 2. Tuna, Peru. Tuna atau tuna merupakan hewan yang hidup di dataran tinggi Andes serta salah satu dari dua camelit Amerika Selatan. Tuna masih berkerabat dengan lama dan diyakini sebagai nenek moyang biar alpaca yang menjadi hewan peliharaan waktu itu. Tuna juga menghasilkan sejumlah kecil wol yang sangat halus. Wol yang dihasilkan berasal di tuna sangatlah mahal sebab tuna hanya dapat ditulur selama 3 tahun sekali dan harus ditangkap di alam bebas. 3. Dugong. Papua ini, dugong atau dugong adalah jenis mamalia laut yang bisa hidup sampai dengan umur 22 hingga 25 tahun. Dugong adalah anggota Sirenia atau lembu laut yang masih bertahan hidup selain manatee. Walaupun dugong hidup di air asin yang merupakan hewan menyusui serta merupakan kerabat evolusi dari gajah. Dugong adalah hewan pemakan tumbuhan laut dan bisa ditemukan di perairan Indo-Pasifik. 4. Komodo, Indonesia. Dari sekian banyak spesies hewan unik, seperti bekantan, orangutan, gajah Sumatera, harimau Jawa serta masih banyak yang lainnya, Indonesia juga menjadikan komodo sebagai hewan nasional. Komodo adalah spesies biawak dan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter serta beratnya mencapai 100 kg. Komodo bisa juga disebut dengan biawak komodo dan berasal dari famili. Kita Indonesia berarti termasuk ke dalam kawasan fauna apa? Oriental. Nah, ini adalah Indonesia di sini ya. Nah, ternyata Indonesia secara persebaran fauna di dunia itu tidak seluruh wilayah Indonesia itu termasuk dalam kawasan fauna oriental, ya. Jadi Indonesia itu di sini kalian bisa lihat ya sebagian wilayahnya ya terutama adalah Indonesia bagian timur Papua itu masuknya di kawasan fauna Australis. Nah, jadi wilayah Indonesia secara keseluruhan itu dibagi menjadi 2 kawasan fauna yaitu oriental sama Australis, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat materinya di barang ajar yang sudah ibu berikan ke kalian. Kemudian setelah ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan persebaran fauna yang ada di dunia dan karakteristik wilayahnya. Nah, nanti ibu bagi menjadi 5 kelompok. Untuk kelompoknya itu berdasarkan kawasan fauna yang tadi, ya, yang ini. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 nanti menyesuaikan kelompok fauna kawasan faunanya. Kelompok 1 nanti ada Julfa, Nazmi, kemudian kelompok 2 ada Aisyah, ada Lintang, kemudian yang lainnya, kemudian kelompok 3 ada Hasbi sama Abiyu, kelompok 4 ada Akila sama Nadine, kelompok 5 nanti ada Herminda sama Kapita dan yang lainnya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita mengerjakan diskusi kelompok, ibu mau kalian biar semangat, kita tepuk hebat dulu. Ingat ya, tepuk hebat ya, biar kalian fresh. Tuh, biar semangat juga dalam mengerjakan kelompoknya. Ya, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Satu kali lagi, biar kompak nih. Oke, 1, 2, 3, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat.
kesulitan mencari materi untuk pembuatan tanpa. Kemudian nanti yang penanggung jawabnya siapa dari anggota kelompoknya gitu ya. Iya, Bu. Sampai nanti. Dari map of life ini kalian bisa cari spesies apa. Nah, nanti misalkan contohnya di sini ada lemur gitu ya. Nah, terus nanti search di sini. Nah, nanti ketahuan nih dari sini daerah persebarannya mana. Nah, gitu. Tuh, berarti lemur itu wilayah persebarannya di sini, di sini gitu ya. Kalau infografis terlalu kecil. Gitu. Ini ada dikasih contohnya bersikap bioma. Ini wilayah persebarannya ya, Iya. meliputi bioma, karakteristik wilayahnya. Terus ini ciri-ciri faunanya di wilayah Palearktik. Terus ini fauna di zona Palearktik. Oke, kalian dari mana ini? Iya. Media presentasinya sudah siap ya? Oke. Ya, kita lihat yang presentasi pertama siapa? Oke, yang pertama adalah kelompok neotropik. Ya, silakan kelompok neotropik. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan terkait materi ekozon nearktik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Akila Chandrawinata dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirka Bilazana. Saya Sumatera Madani. Saya Nadine Mora Salsabila. Saya Marisel Fadi. Nah, lanjut saja pada pembahasan dari ekozon nearktik. Cakupan wilayahnya zona nearktik adalah benua Amerika bagian utara termasuk Greenland, Florida, dan Meksiko. Namun terdapat pengecualian yaitu Florida Selatan, Meksiko Timur, dan Amerika Tengah, serta Polar Patagonia yang termasuk ke dalam zona nearktik. Zona nearktika dibagi menjadi 4 bioregion yaitu Amerika Utara bagian barat dan Amerika Utara bagian timur, serta Meksiko Timur dan Kanada. Wilayahnya mencakup area seluas 22,9 juta kilometer persegi yang menjadikannya ekozon terbesar kedua di dunia. Wilayah geografi nearktik ini menjadi 4 bioregion yaitu timur, barat, Meksiko Utara, dan Kanada. Masing-masing bioregion ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki spesies Lanjut pada jenis fauna yang ada di zona nearktik. Pada zona nearktik ini memiliki fauna yang berasal dari ekozon nearktik antara lain adalah anjing, serigala, rubah, kuda, tapir, pronghorn, dan beruang bermuka pendek. Selain itu, beberapa spesies yang ada di zona nearktik itu ada burung rendis, lalat sinorma, Cassapelirina, dan beberapa famili kumbang karena merupakan famili endemik dari Kamboja, tupai dari Amerika Utara atau tupai abu-abu. Di sini ada salamander, lalu ada bison, ada ayam kalkun. Di sini ada karibo, ada muskox, dan juga antel. Nah, lalu di sini kita akan menjelaskan terkait fauna yang ada di zona nearktik. Yang pertama yaitu ada tupai dari Amerika Utara.
Di Amerika Utara sendiri, tupai ini bisa disebut sebagai tupai abu-abu. Hewan ini berasal dari Amerika Utara bagian timur, di mana ini adalah trek indera hutan alami yang paling luar, biasanya penting secara ekologis. Banyak dikerahkan ke tempat-tempat tertentu di seluruh dunia. Tupai abu-abu timur ini berada di Eropa. Lalu ada salamander. Salamander ini termasuk ke dalam keluarga reptil dan juga spesies hewan amfibi, yang artinya hidup di dua lingkungan tempat. Yang seperti kita lihat di sini, bentuknya itu mirip-mirip kayak cicak, kadal gitu ya, satu spesies keluarga. Lalu untuk bentuk tubuh salamander ini mirip dengan kadal, tubuh rapi dan ekornya yang panjang. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait zona nearktik. Sebelum kami tutup penjelasan kami ini, kami akan buka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi kan di karakteristik wilayah neotropik kan cuma dikasih ciri-ciri bioma. Nah, apa saja sih contoh dari bioma tundra, contoh hewannya, contoh faunanya, terus bioma apa sih, stepa, terus gugur. Berarti yang ada di mana tadi ya? Iya. Kita sebutkan hewan-hewannya. Oke. Terima kasih. Oke, kita langsung ke yang pertama. Kita ketahui bahwasanya berdasarkan yang bioma stepa. Stepa kan dia kan kayak mirip kayak sabana, cuman dia itu lebih apa ya? Lipat airnya itu lebih sedikit ya. Kalau misalkan stepa itu, dan dia itu untuk tanamannya itu lebih tinggi timbang di sabana tadi. Nah untuk contohnya itu bisa juga kayak salamander. Salamander dia kan juga termasuk di daerah stepa kan. Salamander stepa, dan di daerah bioma gurun itu ada jenis-jenis kadal gitu loh. Kayak banyak di daerah gurun-gurun kita ketahui bahwasanya itu ada kayak kadal. Pokoknya pada suhu di gurun ini sediakannya ada kadal dan juga ular-ular yang biasa hidup di pasir gurun yang panas. Ya, jadi hewan-hewan amfibi di sini juga banyak. Istilahnya itu kayak reptil, bukan amfibi ya maaf ya. Oke, selanjutnya juga ada yang bioma hutan bumbu ya. Dan selanjutnya itu ada sabana. Nah, sabana itu contohnya itu ada hewannya itu kayak yang tadi ya, yang bison. Kalau musuh kan dia kan Iya, tadi untuk bioma sabana kita bisa simpulkan bahwa yang tinggal di sabana ini adalah bison. Karena bison sendiri biasa hidup di daerah yang panas dan juga biasa hidup di poin-poin di bioma sabana ini. ya, dan selanjutnya ternyata ada tunda tadi ada musok contohnya. Karena dia kan sejenis. Musok itu memiliki karakteristik di antaranya bulu atau rambut yang panjang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya telah kami jawab. Semoga bermanfaat jawabannya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi selanjutnya kita lihat lagi tadi yang tropik sudah maju. Nah sekarang tinggal Nearktik, Australis, Oriental, sama Palearktik. Coba kita yang maju yang selanjutnya siapa? Oke, selamat Palearktik yang maju ke depan. Silahkan disiapkan kelompok Palearktik. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang wilayah Palearktik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Biro Panurastia dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Perkenalkan, nama saya Ismail Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yukura Rafian. Jadi kami akan menjelaskan beberapa poin di presentasi kali ini. Yang pertama tentang pengertian zona Palearktik, kemudian yang kedua wilayah zonanya, yang ketiga karakteristik, yang keempat fauna yang terdapat di zona Palearktik, kemudian yang kelima permasalahan yang terjadi di wilayah Palearktik.
Yang pertama tentang pengertiannya. Apa itu zona palearktik? Palearktik adalah zona yang di dalamnya mencakup wilayah kutub. Jadi hewan-hewan yang terdapat di wilayah kutub ini termasuk dalam kategori fauna palearktik. Wilayah zona palearktik. Wilayah ini mencakup hampir keseluruhan Eropa, Afrika Utara, dan juga Asia Utara. Fauna pada wilayah ini tersebar seluruh benua Eropa, Rusia, Kepulauan Inggris, Pegunungan Himalaya, Tibet, Tiongkok Utara, Korea, Afrika Utara, dan Asia Barat. Ya, ini adalah gambaran tentang peta wilayah zona palearktik. Kalian bisa lihat yang termasuk zona palearktik itu yang ada tanda merahnya, Pak. Nah, langsung saja ke karakteristik wilayah palearktik. Ada bioma taiga, bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan gugur, dan bioma stepa. Bioma taiga merupakan bioma terbesar di bumi. Banyak ditemukan belahan bumi utara, misalnya di wilayah negara Rusia dan Kanada. Mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat, yaitu berlangsung selama 1-3 bulan. Beberapa fauna yang ada di bioma taiga yaitu seperti moose, beruang, harimau Siberia, dan lynx. Nah, ini gambar moose dan juga harimau Siberia. Ini bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur yaitu hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Contoh faunanya seperti rusa, panda, babi hutan, dan ratu. Dan ini gambar dari panda dan juga rusa. Selanjutnya ada bioma stepa. Bioma stepa adalah padang rumput kering dingin yang ditemukan di semua benua kecuali Australia dan Antartika. Stepa sebagian besar ditemukan di Amerika Serikat, Siberia, Tibet, dan Cina. Contoh faunanya ada kanguru, ular, singa, kerbau, dan bison. Dan ketiga yaitu penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar dapat membuat punah binatang-binatang yang memanfaatkan pohon sebagai habitatnya. Penebangan yang dilakukan oleh manusia jelas merugikan banyak sekali hewan-hewan yang hidup di daerah pohonan sebagai tempat tinggalnya. Contohnya seperti tupai yang memanfaatkan pohon sebagai habitatnya. Jika pohonnya ditebang, maka tupai tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, tupai memerlukan pohon sebagai tempat tinggalnya dan sebagai tempat buat bereproduksi untuk meningkatkan populasinya. Tadi kita jelaskan tentang zona palearktik. Kira-kira teman-teman apakah ada yang ditanyakan atau enggak? Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Narisa Suwadi dari Jepang. Di Jepang kan termasuk zona palearktik kan. Dan di Jepang itu ada yang namanya angin Kuroshio sama Oyashio. Nah, dengan adanya angin Oyashio sama Kuroshio tadi kan ada yang namanya itu banyak ikan kan berkumpulkan. Nah, apakah jika adanya perubahan iklim tadi itu dapat mempengaruhi angin Kuroshio dan Oyashio tadi? Terima kasih. Jadi jawabannya adalah mempengaruhi. Ketika pemanasan global terjadi, air laut itu kan akan menguap. Nah, nanti suhu air laut itu sendiri akan jadi hangat. Sedangkan saya dan kelompok saya, ikan-ikan tersebut itu bertahan hidup di suhu laut yang dingin. Jadi jelas jika suhu laut saja yang jadi hangat itu akan mempengaruhi ikan-ikan tersebut akan di situ atau tidak. Apakah sudah cukup? Sudah puas? Ya, dicukupkan saja. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya juga. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktunya itu terbatas sehingga sisa kelompok lain nanti akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi tadi yang sudah presentasi itu adalah kelompok palearktik sama nearktik. Nah, jadi kalian sudah tahu nih
karakteristik wilayah dan pengaruhnya terhadap persebaran fauna yang ada di dunia. Contohnya tadi yang ada di Paleartik. Paleartik itu kalian ingat berarti wilayah persebarannya itu di Eropa, gitu ya. Nah, karakteristik wilayahnya seperti apa? Ya Eropa itu kan ada sebagian wilayahnya itu tertutup oleh es, ya kan? Eropa itu memiliki 4 musim. Nah, sehingga jenis faunanya juga menyesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Begitu juga dengan neotropik. Neotropik itu tadi ada di Amerika Selatan. Ya, Amerika Selatan itu hampir sama wilayahnya, sebagian wilayahnya itu ada yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu ada hutan Amazon. Ya, otomatis jenis faunanya juga hampir sama dengan jenis fauna yang ada di Indonesia. Oke. Nah, setelah yang sudah dipresentasikan tadi, masih semangat gak nih? Masih. Hebat lagi ya? Oke, siap ya? Hebat lagi. 1, 2, 3, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Jadi kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk kita pembelajaran hari ini? Ayo Bu. Oke, Akil, silakan Akil. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kerja kita hari ini yaitu pelajari tentang zona Paleartik dan zona Neartik. Banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Contohnya saja banyak hewan-hewan yang masih berkebutuhan khusus di tempatnya masing-masing. Contohnya saja di kutub yaitu ada beruang kutub. Dan juga kita sudah mempelajari ada bioma tundra, ada bioma kutub dan bioma yang lain. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Akil. Ya, betul sekali. Jadi yang sudah kita pelajari itu yaitu tentang persebaran fauna dari awal tadi ya, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna yang ada di dunia. Ada faktor klimatik, kemudian edafik, biotik, fisiografis, dan biologis. Itu yang paling dominan mempengaruhi persebaran fauna yang ada di dunia. Secara keseluruhan, fauna di dunia itu dibagi menjadi 6 wilayah persebaran, yaitu Neartik, Neotropik, Paleartik, Oriental, Australis, dan Ethiopia. Jadi secara keseluruhan, jadi apa sih yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kita mempelajari tentang persebaran fauna yang ada di dunia? Nah, kita bisa mengimani atau mengambil pelajaran dari persebaran fauna yang ada di dunia itu surat Quran, surat Al-An'am, yang artinya dan dia adalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kita, manusia. Nah, dia adalah kami yang apakan suatu apapun dalam Al-Quran kemudian kepada Tuhan mereka lah dihimpunkan. Artinya apa? Fauna-fauna yang ada di dunia itu sama seperti kita sebagai manusia. Kita butuh tempat tinggal, kemudian butuh makan dan lain-lainnya. Sehingga alangkah baiknya kita sebagai manusia sesama makhluk hidup, kita berbagi hidup dengan mereka. Jangan kita rusak alam agar mereka juga tetap bisa hidup seperti kita. Gitu ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil untuk pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas, paham? Jelas. Oke, nah, Ibu tidak cukup puas kalau kalian hanya jelas saja. Oke, sekarang Ibu kalian bisa mengerjakan soal-soal yang dibagikan di grup. Kuisis yang sudah Ibu berikan kemudian kalian kerjakan, gitu ya.
tadi ketika kita sudah membahas tentang persebaran fauna, juga kita sedikit melihat bahwa ada beberapa jenis fauna yang keberadaannya sudah hampir punah. Nah, itu. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti kita akan mempelajari tentang konservasi flora dan fauna yang ada di dunia. Untuk kita tahu bahwa flora dan fauna yang ada di dunia itu butuh kita selamatkan, ya. Sehingga kita butuh menciptakan suatu kawasan konservasi untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dunia. Oke, kalau sudah paham semua kegiatan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Nanti dilanjutkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya materi konservasi flora dan fauna di dunia. Oke, siapkan berdoa dulu. Coba duduk, siap, gerak. Doa mulai.